Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 19 Juli 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mundur dari jabatannya. Pemberitahuannya dia disampaikan melalui email setelah dirinya diketahui melarikan diri dari Sri Lanka ke Maldives dan terbang ke Singapura. Parlemen Sri Lanka pun akan menggelar pemungutan suara pada 20 Juli mendatang untuk mencari presiden baru. Ketua Parlemen Sri Lanka, Yapa Abeyewardena, mengungkapkan mereka akan menerima calon kandidat presiden sehari sebelum pemungutan suara, tepatnya Rabu 19 Juli 2022. Setelah Rajapaksa mundur, pendemo negara itu justru bersukacita. Ini lantaran aksi besar-besaran yang dilakukan mereka berhasil mendesak Rajapaksa kabur hingga akhirnya mundur dari jabatannya. Pertanyaannya, akankah ekonomi dan politik Sri Lanka menjadi lebih baik pasca mundurnya Rajapaksa? Dan juga apakah akan masalah ekonomi dan politik Sri Lanka? Maupun apakah demonstrasi patut dipertahankan rakyat Sri Lanka? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang pengamat politik Islam dan militer, Bung Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bung Rian? Alhamdulillah, sehat Kang Fauzi. Alhamdulillah. Bung Rian, terkait dengan hal ini, Presiden Sri Lanka mundur setelah sebelumnya sempat melalui banyak drama pelarian diri selepas di demo rakyatnya. Pertanyaannya, akankah ekonomi dan politik Sri Lanka menjadi lebih baik pasca mundurnya Rajapaksa, Bung Rian? Ya, jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya kalau dari sisi politik ya, sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan pertama ini adalah bahwa apakah menjadi baik, tentu saja kita harus memperhatikan bahwa dua faktor ya. Jadi sebuah sistem politik itu akan memberikan hasil yang terbaik ya, manakala ada dua pilar. Satu adalah orangnya, ya para pemimpinnya itu sendiri, kemudian yang kedua adalah sistemnya. Nah, kita tahu hari ini kalau kita bicara tentang Sri Lanka, maka jelas pemimpinnya itu adalah korup gitu ya, dan tidak kompeten begitu ya di dalam membuat berbagai kebijakan. Nah, yang kedua yang jadi masalah itu adalah sistemnya, karena sistem yang kemudian ada di Sri Lanka, sebagaimana juga yang ada di berbagai tempat di dunia hari ini ya, secara ekonomi maupun politik itu adalah sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang kapitalistik. Apa yang menjadi poin daripada sistem kapitalistik ini sebenarnya adalah satu sistem yang self-destructive gitu ya, sistem yang dia merusak dirinya ya dari dalam begitu ya. Karena apa? Karena apa yang terjadi di Sri Lanka hari ini ya itu adalah kombinasi dari inkompetensi daripada pemimpin maupun juga kemudian tadi sistem yang memang destruktif tadi, yang merusak tadi itu. Di antaranya tadi adalah bagaimana ketika mereka melakukan berbagai kebijakan ekonomi itu didasarkan kepada hutang luar negeri yang berbasiskan bunga yang akhirnya mereka tidak mampu untuk kemudian membayarnya. Pada saat yang sama pajak yang mereka jadikan sebagai andalan itu juga kemudian tidak berfungsi. Jadi intinya saya ingin mengatakan tidak berarti dengan mundurnya Rajapaksa yang harus dipaksa tadi itu ya, untuk mundur itu kemudian akan membuat ekonomi ataupun situasi politik menjadi lebih baik. Justru saya perkirakan ini malah akan semakin kusut begitu ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya siapapun yang terpilih kalau sistemnya nanti masih seperti yang sekarang dipraktekkan atau dioperasikan, maka tidak akan ada perbaikan yang signifikan. Saya kira itu, Kang Fauzi. Baik, terima kasih Bung Rian. Bung Rian, terkait dengan hal tersebut, utang internasional ini memang menjadi salah satu penyebab utama krisis yang terjadi di Sri Lanka. Anehnya kenapa kehancuran negara tersebut baru terjadi sekarang ini, Bung Rian? Dan juga bagaimana sebenarnya mungkinkah ada peristiwa spesifik
yang menjadi trigger atau pemicunya, Bung Rian? Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya memang setiap proses perubahan itu membutuhkan waktu, gitu ya. Jadi ada waktu yang dibutuhkan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. Nah, apa yang terjadi di Sri Lanka hari ini itu sebenarnya sudah terjadi apa yang disebut dengan pembusukan politik. Jadi political decay begitu itu sejak lama begitu ya. Di mana tadi pertama adalah inkompetensi daripada pemimpinnya tadi dengan politik dinastinya ya, dan juga kemudian tadi dengan berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat tadi itu, dan kemudian karena dia berbasiskan kepada hutang luar negeri yang sangat akut tadi itu, maka sebenarnya ini adalah sebuah gambaran begitu ya, bahwa pemicu yang sesungguhnya itu adalah ketika rakyat ini marah begitu ya. Artinya apa? Ketika rakyat itu sudah mengalami kondisi-kondisi yang sangat primer ya, mulai dari antri bensin, antri LPG begitu ya, listrik banyak, kemudian mati secara lama ya, makanan susah didapat, akhirnya masyarakat ini kemudian tersulut begitu ya emosinya tadi itu gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa yang terjadi sebenarnya itu adalah adanya satu pemicu di mana rakyat itu mengalami ketidakpuasan tadi dari berbagai kebijakan yang ada, dan kemudian terjadilah krisis ini begitu ya. Sehingga yang kita lihat ya, tentu ini adalah persoalan baru-baru sekarang ini saja, kemudian akhirnya rakyat Sri Lanka akhirnya menemukan momentum gitu. Padahal ini sebenarnya pemerintahan sudah lama sebenarnya mengalami kebobrokan begitu. Itu saya kira poinnya, Kang Fauzi. Baik, Bung Rian, terkait dengan hal tersebut, apa sebenarnya akar masalah yang membelit ekonomi dan politik di Sri Lanka, Bu, sebenarnya? Ya, kalau kita lihat dari berbagai gejala, ya, berbagai simptom yang tadi itu sudah saya sampaikan, mulai dari pajak yang kemudian tidak berfungsi, kemudian hutang luar negeri yang tidak terbayarkan, berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Akar sesungguhnya sekali lagi itu adalah karena penerapan sistem kapitalistik, ya, di mana secara demokrasi di dalam pemerintahannya itu menghasilkan politisi-politisi yang korup dan politik dinasti, artinya kemudian politik dikendalikan segelintir orang yang berasal dari keluarga, kemudian sistem ekonominya sendiri ya tadi didasarkan kepada kebebasan individu, di mana kemudian di situ kita bisa melihat ya berbagai istilahnya kepemilikan itu akhirnya dikuasai ya oleh asing ya, dalam hal ini adalah melalui apa yang disebut dengan intervensi hutang tadi, atau yang dikenal sebagai debt trap tadi itu, atau jebakan hutang. Jadi poinnya saya kira karena penerapan sistem ekonomi kapitalistik tadi itu yang akhirnya membuat sejahteraan gitu ya, kemiskinan itu di mana-mana ya, dan akhirnya negara mengalami kebangkrutan. Jadi sekali lagi negara bangkrut ini adalah akibat gitu ya. Sebabnya itu adalah ya, atau akar masalahnya yang sesungguhnya adalah penerapan sistem ekonomi kapitalistik yang self destructive tadi itu, yang merusak dari dalam, dan kebangkrutan ini adalah salah satu contoh ketika itu dijalankan di Sri Lanka. Itu saya kira. Baik, Bung Rian, terkait dengan jawaban tadi ya, adanya sebab dari kapitalisme sendiri yang itu sudah mengungkung Sri Lanka, dan juga ada jebakan hutang ada di sana. Dan apakah ini sebenarnya menjadi paku terakhir bagi Sri Lanka krisis ini untuk menutup peti mati dari Sri Lanka ini, Bung Rian? Ya, kalau yang nanti akan dilakukan pasca mundurnya presiden yang hari ini itu hanya sekedar ya pergantian orang begitu ya, tidak ada perubahan yang sifatnya sistemik begitu ya, yaitu tadi intinya mengganti sistem ekonomi yang kapitalistik tadi itu, maka kita bisa pastikan bahwa ini sebenarnya hanya kemudian memperpanjang dari apa yang kemudian disebut dengan penderitaan daripada masyarakat itu sendiri, ya, bahwa kebangkrutan ini akan kemudian menimbulkan berbagai tadi istilahnya benar-benar kematian bagi Sri Lanka, dalam pengertian bahwa walaupun kemudian Sri Lanka itu masih ada, tapi sesungguhnya dia tidak ada.
Apa yang dimaksud? Karena kemudian apa? Bisa jadi Sri Lanka masa depan itu nanti hanya kemudian menjadi battleground istilahnya, menjadi medan perang daripada intervensi dari negara-negara yang hari ini berebut pengaruh untuk menguasai daripada hidupnya ya Sri Lanka tadi itu, baik itu Cina ya yang ada di kawasan yang tadi salah satunya adalah memberikan hutang yang akhirnya tidak terbayarkan, maupun juga India yang kemudian sebenarnya di belakang India ini adalah merupakan proksi daripada Amerika. Artinya kita melihat bahwa sesungguhnya kalau yang dimaksud sebagai kematian daripada Sri Lanka ya sebagai satu negara, dia nanti akan mati dalam konteks dia menjadi negara yang akan menjadi bulan-bulanan daripada negara-negara besar begitu ya, yang pada akhirnya tidak membuat Sri Lanka menjadi hidup dalam arti bahwa dia menjadi mandiri, berdaulat, dan tentu saja mensejahterakan daripada masyarakatnya. Ini yang disebut tadi tanda kutip kematian yang hakiki itu, yaitu ketika dia ada di dalam dominasi penjajahan daripada asing karena ketidakmampuan dia untuk mengelola potensi yang ada dirinya baik dari sisi orang maupun sistem tadi itu. Saya kira itu. Baik, Bung Rian, jika sudah terjadi seperti ini dan juga banyak sekali kekacauan di Sri Lanka, apakah rakyat Sri Lanka patut untuk masih mempertahankan demokrasi ini, Bung? Saya kira jawabannya pasti tidak, gitu ya. Karena justru inilah yang kemudian menjadi sumber. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa di dalam konteks pemerintahan demokrasi itu menghasilkan pemimpin yang korup, ya tadi dan tadi orang-orang yang bermetamorfosis menjadi politik dinasti tadi, politik keluarga tadi itu yang tidak akan pernah memberikan kesejahteraan kecuali untuk dirinya mereka sendiri, begitu ya. Nah, yang kedua dalam konteks ekonomi ya sudah jelas. Dengan sistem ekonomi yang merusak tadi itu, maka yang terjadi ya alih-alih kesejahteraan masyarakat terwujud, tapi kemiskinan dan semakin miskin semakin dalam itu kemudian terjadi. Saya kira di sini yang harus segera dilakukan oleh rakyat Sri Lanka itu adalah campakkan gitu ya, campakkan pemimpin yang tadi sudah mereka berhasil lakukan, tapi campakkan yang kedua itu adalah sistem demokrasi maupun sistem ekonomi yang destruktif tadi itu, yang kapitalistik tadi itu. Karena apa? Jangan sampai kemudian justru mereka nanti keluar ya dari mulut harimau ya kemudian masuk ke mulut singa begitu, yang intinya sama-sama buruk begitu. Itu saya kira. Baik. Bung Rian, terakhir terkait dengan apa ini sebenarnya pelajaran yang bisa diambil ya dari kasus Sri Lanka ini, krisis dari Sri Lanka ini untuk Indonesia, Bung Rian? Yang pertama adalah bahwa kalau kita bicara tentang pelajaran untuk Indonesia itu adalah stop ya tentang hutang luar negeri yang berbasiskan pada bunga. Di dalam pandangan Islam, bunga itu adalah riba, dan riba itu adalah sesuatu yang kemudian diharamkan ya di dalam Islam dengan tegas ya. Walau bai'a wa harrama riba. Allah kemudian telah menghalalkan jual beli ya dan kemudian mengharamkan riba. Dan faktanya hari ini Indonesia itu sudah sampai per Juni ya tahun 2022 ini hutang luar negerinya itu sudah lebih dari 7.000 triliun rupiah ya dengan bunga yang harus dibayar tahunannya lebih dari 300 triliun. Artinya apa? Dalam pandangan seorang muslim, jangankan mendapatkan kesejahteraan gitu ya. Apa yang mereka cita-citakan pun justru yang didapatkan adalah kemiskinan, dan apalagi kalau kita bicara tentang keberkahan gitu ya, yaitu bertambahnya kebaikan di dunia maupun di akhirat. Jadi saya kira di sini momen yang penting untuk kemudian menghentikan hutang luar negeri, sekaligus pada saat yang sama itu adalah kemudian menghentikan sistem ekonomi kapitalistik yang juga dipraktekkan di Indonesia yang menjadi wadah daripada kenapa kemudian hutang berbasiskan riba tadi itu terus berlangsung. Yang kedua saya kira bagi Indonesia itu adalah sudah saatnya Indonesia kemudian melakukan kemandirian ya baik secara politik maupun secara ekonomi tadi itu. Jangan sampai kemudian nanti Indonesia hanya menjadi battleground tadi ya, medan pertempuran atau pengaruh ya, tukar pengaruh antara Cina ya dengan Amerika, karena hari ini kita dihadapkan pada situasi yang sangat-sangat tergantung baik dengan Cina maupun juga dengan Amerika ya, di mana kemudian kita lihat bagaimana
maraknya investasi Cina saat ini justru tidak menguntungkan masyarakat, tetapi hanya menguntungkan segelintir kelompok yang kita sebut sebagai oligarki. Dan juga Amerika, bagaimana kemudian kita tergantung dalam konteks tergantungnya mata uang kita ke dolar, ya standarnya dolar, ya dan kemudian sumber daya alam kita termasuk di dalamnya emas yang ada di Freeport pun sampai hari ini itu masih kemudian dikuasai oleh Amerika. Ya, Allah mengingatkan kepada kita tidak boleh memberikan karpet merah ya kepada penjajah. Wala yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak sekali-kali kemudian memberikan jalan ya kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum mukmin. Ya, Allah saja tidak memberikan jalan. Apalagi kemudian kita begitu lancang ya untuk melakukan itu. Jadi dengan dua pelajaran ini saya kira sudah saatnya Indonesia men-stop hutang luar negeri berbasiskan riba, termasuk sistem ekonomi kapitalistiknya. Yang kedua tentu saja adalah bagaimana kemudian kita harus menjadikan momentum ini dalam konteks kemandirian, dan kemandirian yang sesungguhnya itu hanya akan bisa didapatkan kalau kita menerapkan syariat Islam secara kafah, ya, untuk menggantikan sistem ekonomi kapitalistik dan pemerintahan demokrasi tadi itu. Saya kira poinnya di situ, Kang Fauzi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rian selaku pengamat politik Islam dan militer atas kesempatannya. Alhamdulillah pemirsa, telah kita sudahi program Kabar Petang di kali ini. Jangan lupa sampai bertemu kembali di program yang sama, di waktu yang sama. Akhirnya, jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami agar bermanfaat. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.